Harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah. Salam damai sahabat Marturia. Kembali kita berjumpa dengan bidang Marturia GKJTU bersama saya Pendeta Akris Mujiono. Saat ini kita akan membahas masalah pernikahan beda agama. Kalau kita bicara pernikahan beda agama, ini adalah hal yang sangat sensitif di kalangan masyarakat. Kalau kita bicara dalam ranah hukum, banyak aturan yang bisa dipakai mendukung ataupun menentang. Tapi kalau bicara itu di dalam ranah kehidupan keseharian, tentu banyak pertimbangan yang perlu kita lihat. Tidak sedikit keluarga kehilangan anggotanya karena nikah beda agama. Tidak sedikit juga persoalan ini menjadi persoalan yang lebih besar. Maka dari itu kita akan bahas secara lebih dalam. Di sini saya ditemani Ibu Pendeta Paini. Beliau adalah pendeta jemaat di GKJTU Sumunar Kerangkeng, gitu ya. Dan juga Sebagai Sekbid bidang diakonia Sinode GKJTU. Bagaimana kabarnya Bu Paini? Baik, Pak Akris ya. Sehat ya, puji Tuhan. Ya Bu, kalau kita bicara misalnya masalah pernikahan beda agama, ini tentu sesuatu yang sangat penting, vital, bahkan sesuatu yang mungkin banyak keluarga yang menghindari, jangan sampailah gitu ya, keluarga nanti punya anak yang menikah beda agama, tetapi kan untuk menghindarinya tidak bisa begitu. Nah, mengenai fakta ini menurut Bu Paini bagaimana dari sudut pandang Bu Paini ini? Ya, memang kita harus mengakui bahwa pernikahan beda agama ini menjadi fakta yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita, masyarakat yang plural ya, karena dalam masyarakat plural itu kan kita, anak-anak kita itu kan bergaul dengan teman-temannya. Nah, apalagi di tempat-tempat tertentu jemaat kita minoritas, nah itu kan sangat mungkin anak-anak bergaul dan merasa nyaman dengan orang yang berbeda agama, sampai kemudian mungkin mereka komitmen juga untuk melangsungkan ke jenjang pernikahan. Jadi ya kita harus melihat ini sebagai fakta yang sangat mungkin terjadi pada anak-anak kita juga. Jadi sebuah fakta yang tidak terelakkan lagi di konteks Indonesia ini, begitu ya Bu? Saya rasa begitu. Ya, kita tidak bisa hanya mengatakan boleh dan tidak boleh ya, tetapi kita melihat ini ya, bagaimana anak kita yang mungkin jumlahnya sedikit bergaul dengan teman-temannya yang berbeda agama. Mungkin sejak mereka bisa bersosial itu sudah ketemu dengan perbedaan itu Bu ya. Jadi bisa jadi kalau yang di dalam konteks-konteks warga jemaat kita sedikit ya. Mungkin kalau yang di desa-desa yang memang mayoritas satu agama Kristen gitu ya, sangat mungkin mereka ketemu dengan sesama yang Kristen. Tetapi kan banyak jemaat kita hidup di tengah masyarakat yang kebanyakan bukan Kristen. Iya. Kalau nikah beda agama itu sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. Kalau dalam situasi konteks plural tadi, itu pasti ada kemungkinan terjadinya nikah beda agama. Ini secara sosial kan memang sebuah fakta yang wajar begitu ya. Sebuah fakta yang wajar kalau terjadi pernikahan dengan beda agama. Tetapi kalau di sisi lain, misalnya di bidang kepercayaan itu sendiri, apakah memang misalnya Kristen di Indonesia atau agama lain di Indonesia ini, fakta itu memang wajarlah kalau terjadi pernikahan agama, tapi dalam sisi pandangan Kristen sendiri, menurut Bu Pendeta Paini bagaimana?
Oh ya, Ya. Saya sedikit luruskan sedikit ya Mas ya. Betul, betul. Fakta yang tidak bisa dihindari bukan berarti tidak bisa kita hindari sebagai pribadi untuk mengambil keputusan ya. Oh, ya, Tetapi bahwa ini adalah fakta yang terjadi di masyarakat kita, sehingga kita sebagai tokoh gereja atau gereja sendiri tidak bisa sekadar mengatakan boleh dan tidak boleh. Itu hanya mungkin ada hal-hal yang perlu kita sadari tentang pernikahan beda agama itu. Ya, kenapa kita perlu menyadari ini? Yang pertama, ini kan memang bagian dari hak pribadi yang dilindungi oleh undang-undang. Ya, undang-undang kita mengatur itu. Misalnya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Ini kan tentang hak asasi manusia. Pasal 10 undang-undang ini mengatur tentang hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan sebagai hak pribadi yang dilindungi, hak asasi ya, bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan seterusnya. Tuh. Dan juga kebebasan beragama ini kan juga satu hak yang dilindungi juga. Sehingga kita tidak bisa mengatakan oh itu tidak boleh, ini boleh gitu. Nah yang berikutnya mungkin yang perlu ditanamkan kepada masyarakat, kepada warga jemaat kita adalah tentang apa itu keluarga, hakikat keluarga, dan hal-hal yang esensi berkaitan dengan keluarga, sehingga ketika hal-hal yang esensi tentang keluarga itu dipegang ya oleh terutama anak-anak kita, anak mereka nanti bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak ketika memilih pasangan hidup. Lalu apa itu yang paling esensi Bu, dalam pernikahan itu? Yang pertama, Mas, saya rasa yang perlu disadari adalah keluarga. Kalau biasanya orang mengatakan pernikahan ini kan persekutuan dua pribadi. Ya, antara si A dan si B, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Itu undang-undang perkawinan kan begitu. Tetapi yang perlu kita pahami adalah mereka ini yang hadir dalam keluarga kecil memang si A dan si B, dua orang pribadi. Tapi dalam realitanya dua orang ini kan bawa keluarganya. Di belakangnya ada keluarga besar. Di belakangnya itu kan ada rentetan ya, bawa keluarganya, bawa keyakinannya, bawa dunianya, dan itu dibawa ke satu meja makan, dibawa ke satu tempat tidur. Sementara menyatukan dua pribadi ini saja itu kan sudah bukan sesuatu yang gampang, ya kan? Apalagi kemudian dua pribadi ini masing-masing bawa kebiasaan di rumah orang tuanya, ya, bawa bentukan-bentukan dari masyarakatnya. Nah, ini perlu disadari. Ini tidak mudah. Hal yang tidak mudah itu tentu akan menjadi semakin tidak mudah ketika terjadi perbedaan nilai, perbedaan keyakinan. Di dalamnya adalah perbedaan agama, fakta di masyarakat kita, Mas. Begitu seseorang menikah, ini kan secara sosial saja ada ikatan-ikatan. Betul. Misalnya anak kita menikah, kita yang semula tidak apa-apa, bukan siapa-siapa, jadi besan, ya enggak, ada relasi di antara kita, ada adik ipar. Nah kayak gini, ini sudah menunjukkan bahwa yang menikah si A dan si B praktek, tapi dalam kesehariannya, dalam praktek ini ada relasi antar keluarga besar. Nah kemudian secara psikologis ya Mas ya, secara psikologis seseorang menjadi orang itu, misalnya saya, jadi saya sampai saat ini kan hasil bentukan
Bahkan secara spiritual dan psikologis, seseorang itu sudah diciptakan jauh sebelum ia lahir. Ia diciptakan dalam idealisme orang tuanya, ayah ibunya. Mungkin jauh sebelum itu sudah diciptakan dalam idealisme kakek neneknya. Dan semua itu membentuk dia. Nah, mimpi-mimpi, idealisme, nasihat yang kemudian tertuang dalam nasihat dan sebagainya membentuk seorang pribadi menjadi seperti sebagaimana dia adanya saat ini. Nah, ini yang perlu disadari, sehingga ketika seorang menikah bukan hanya saya dan pasangan saya, tetapi bahwa kami masing-masing bawa dunianya. Bagaimana menyatukan dua dunia dalam satu meja makan. Mungkin kebiasaan ini menjadi kebiasaan di rumahku, kalau makan nggak gitu, sementara enggak, makan yang benar seperti ini, etikanya seperti ini gitu. Nah ini kalau ditambah dengan perbedaan-perbedaan, misalnya pernikahan beda budaya, itu kan sudah menjadi lebih kompleks, ya toh? Perbedaan beda, pernikahan beda agama, ini soal keyakinan, nilai. Nah ini yang membuat perlu dipertimbangkan betul ketika seseorang menikah. Oke, jadi pada intinya memang pernikahan pada dasarnya menyatukan perbedaan yang ada, sehingga ketika ada tambahan perbedaan agama, itu ada tambahan penyatuan konsepsi dalam hidupnya yang lebih besar, tantangannya tentu begitu. Gitu. Iya betul, itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi kalau ada orang mau nikah dalam beda agama, kalau berani konsekuensinya silakan begitu, ataukah bagaimana? Iya, kalau saya sih keluarga-keluarga mestinya disadarkan itu, karena kalau kita hanya mengandalkan di katekisasi pranikah, atau ketika seseorang sudah datang ke kita mengatakan saya mau menikah, pasangan saya beda agama, kami ingin menikah masing-masing bertahan, ingin dilayani, ini kan sudah terlambat. Iya kan? Bahkan kalau orang mau menikah sudah datang seperti itu kan keputusan sudah diambil. Nah mungkin yang paling pas buat saya, keluarga menyadari itu, ya kita sebagai orang tua tahu, dan kita mendidik anak-anak kita, menyadarkan mereka itu hakmu, tetapi keluarga itu seperti ini loh, esensi keluarga itu seperti ini loh, orang menikah itu seperti ini loh, kayak gitu. Jadi itu jangan hanya berpikir diri sendiri, tapi pikirlah keluarga besar, begitu intinya juga. Iya. Nah terus kemudian anak-anak mungkin gereja bisa memberi pemahaman ini momennya di katekisasi prasidi. Sebelum sidi, justru anak-anak diberi pemahaman tentang pernikahan dan keluarga, sehingga kemudian mereka dalam bergaul, ya, menjalin relasi dengan orang lain itu bisa lebih bijak. Nah, itu yang saya katakan tadi kan baru satu sisi, Mas. Iya, betul. Betul. Ada hal yang lain dalam yang nanti perlu disadari dalam keluarga, yakni bahwa ketika pacaran, ya, itu kan banyak hal yang tersembunyi. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, terutama pada masa kecil, ini kemudian terbenam, tak terekam tapi terbenam di bawah sadar. Nah ini biasanya tidak muncul ketika masa pacaran. Tetapi ketika menikah, mereka kan relasinya kan intens kan dalam pernikahan itu, segala sesuatu bisa muncul, apalagi ketika dipicu dengan tekanan-tekanan. Nah, hal-hal yang terbentuk dan terekam di bawah sadar ini bisa muncul, bisa mempengaruhi relasi. Biasanya kalau terjadi perbedaan nilai, keyakinan, nanti orang kaget-kaget bisa bawa-bawa keyakinannya, bisa bawa agama-agamanya. Loh, kamu si A keyakinanmu gitu, ya. Nah, akhirnya kan yang muncul stigma. Ya toh? Nah, kalau stigma sudah terjadi, semakin ribet kan keluarga, hal yang seharusnya bisa diselesaikan menjadi tidak bisa diselesaikan. Dan hal lain yang perlu disadari juga,
aspek psikologis yang terekam di bawah sadar, ada kalanya itu muncul dalam kurun waktu tertentu. Jadi sebenarnya kita tidak pernah bisa mengenal seseorang itu 100%, sekalipun itu pasangan kita. Ya, betul. Karena kita tidak tahu individu ini loh yang kelihatan itu hanya bagian kecil, yang dunia roh, dunia spiritualnya, aspek spiritual dan psikologisnya itu sangat besar dan luas, dan itu tidak bisa kita kenali sepenuhnya. Nah, ada hal-hal yang terjadi pada masa kecil, terekam di bawah sadar, munculnya mungkin dalam kurun waktu tertentu. Dan pasti muncul itu? Belum tentu. Belum tentu ya. Tetapi itu bisa terjadi. Kalau ada tekanan-tekanan tadi ya. Dipicu oleh sesuatu yang mungkin bisa ini ya. Misalnya gini, saya pernah ada seseorang yang satu keluarga yang kami tangani, tiba-tiba istrinya itu menjadi pencemburu luar biasa, berlebihan pokoknya, sampai semua warga gereja menjadi kok gitu sifatnya. Ya, kita kan udah mulai muncul stigma ya. Saya katakan kayaknya biasanya nggak seperti ini deh. Kok sekarang tiba-tiba jadi begini? Ntar sabar dulu. Mungkin ini sesuatu yang terekam di bawah sadarnya dulu dan sekarang muncul. Suatu saat mungkin akan berhenti. Tapi kapan? Karena itu munculnya bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 5 tahun. Tapi bisa selesai dengan sendirinya? Bisa selesai dengan sendirinya. Nah, kalau kita tidak menyadari itu, pasangan kita nggak menyadari kan bisa mengatakan, kok kamu sekarang berubah sih? Ada apa? Ada orang lain ya? Kan bisa begitu. Ya. Nah, coba bayangkan kalau itu misalnya beda keyakinan. Ini kan menjadi lebih ya, kemungkinan besar munculnya lebih besar gitu ya. Betul, karena bisa bawa agama tadi. Agama. Oke, kalau begini Bu Pa ini misalnya sudah terlambat tidak apa-apa lah ini, tapi sudah terjadi tiba-tiba anak itu ngomong sama orang tua mau nikah dengan beda agama. Ya. Kebanyakan ini itu membuat shock besar bagi orang tua. Betul, ya, kehilangan itu sudah muncul terjadi ketika anak sudah mengungkapkan itu walaupun belum terjadi. Ya, sudah ada kehilangan yang luar biasa. Nah, akhirnya banyak keluarga yang mengambil sikap sampai karena sudah merasa kehilangan, ya sudah hilang sekalian, begitu kan, anak itu dilepas begitu. Tapi kenapa dia sampai sempat kehilangan itu? Karena dia merasa memegang nilai-nilai agamanya itu. Ya, nilai-nilai agama yang tentu kalau dibenturkan dengan hukum dan lain-lain itu akan bertentangan tentunya, karena hukum menjamin kebebasan dia menikah. Tapi kalau nilai agama itu kan tidak bisa dilihat secara hitam putih begitu. Lah, bagaimana menyikapi ini saran Bu Pa ini bagi seandainya keluarga sudah mendidik, mengarahkan, tapi toh karena pergaulan tidak bisa terhindarkan, sang anak ini tetap mengambil kesimpulan dan keputusan mau nikah beda agama. Itu apa langkah-langkah yang harus dilakukan misalnya? Gitu. Ya, yang pertama kita perlu memahami mengapa orang tua mengambil bersikap seperti itu. Ini kan kehilangan yang sangat dalam, dan itu berkaitan dengan nilai-nilai yang dipegangnya. Dia merasa bertanggung jawab terhadap iman anak. Nah, makanya kita perlu dampingi orang tua, kita perlu mendampingi keluarga itu supaya ya sedikit demi sedikit mungkin mengobati rasa kehilangannya ini, menyadarkan bahwa tanggung jawab orang tua itu menghantar anak sampai dewasa secara iman. Tapi setelah anak dewasa, memang kita punya tanggung jawab, tetapi kita sudah tidak bisa lagi kayak mengambil keputusan untuk mereka harus A atau harus B, memaksakan keinginan kita, itu tidak bisa. Supaya orang tua juga mulai menyadari, oh iya, gitu ya. Kalau sudah membimbing, tanggung jawab jenengan sekarang tinggal mendoakan. Kebetulan saya baru saja juga menghadapi warga jemaat seperti ini. Bu, maaf anak saya ini, saya sudah ancam, pokoknya kalau kamu nikah, kamu tidak boleh tinggal di sini. Tapi ternyata dia nekat. Nah, saya katakan, Pak, ngerti saya kalau dia kehilangan yang dalam. Makanya tanggung jawab kita setelah anak kita dewasa, kita sudah mendidik dengan sebaik-baiknya,
Kemudian selanjutnya adalah tugas kita mendoakan. Kalau bisa memfasilitasi mereka, mereka bisa mengambil keputusan dengan bijak. Nah, selesai di situ, tapi masalah dia kemudian memilih pasangan itu hak mereka. Nah, itu dari sisi keluarga. Nah, kemudian juga kalau saya mengatakan lebih baik rekonsiliasi. Justru malah orang tua ini yang perlu didampingi ya Bu ya itu ya. Iya, orang tua perlu didampingi dulu. Ya, karena anak kan sudah mengambil keputusan. Nah, nanti pelan-pelan kalau orang tuanya sudah sembuh, relasi bisa dipulihkan, siapa tahu anak berubah kan kita juga tidak tahu kan. Ya. Tapi hindari penghakiman. Baik oleh misalnya warga gereja kita harus kita siapkan untuk seperti itu, tidak menghakimi bahwa orang tuanya gagal. Ya, itulah masalahnya. Kadang-kadang masyarakat justru memperberat situasi seperti ini. Kalau beda agama, nikah itu pasti dari kelompok agama masing-masing akan menilai dia sebagai orang yang tidak benar kan begitu. Ya, dan orang tua gagal mendidik. Orang tua gagal mendidik. Ya, itu. Bukan berarti ini mempermudah loh ya Mas ya. Tapi saya pikir orang tua perlu didampingi supaya betul-betul ini, dan usahakan kalau saya misalnya warga saya seperti itu, saya sebagai pendeta akan mendampingi bahwa saya mengasihi mereka sekalipun itu tidak mengikuti ajaran yang saya ini itu. Kalau mendampingi keluarga karena dia yang bermasalah tapi yang memberatkan dia kadang-kadang juga malah umat itu sendiri, yang lain sendiri. Perlukah gereja juga memberikan semacam pengajaran-pengajaran nilai-nilai kepada saya secara rasa umum, itu gitu ya? Iya, supaya warga gereja tidak menghakimi mereka. Karena justru kenapa sih orang tua kemudian merasa kehilangan yang sangat dalam? Sebenarnya kan bukan hanya kehilangan anak, tapi juga perasaan gagal dan takut stigma stigma yang diberikan oleh warga jemaat yang lain ini. Baik, terima kasih banyak Bu Paini untuk penjelasannya. Kita sudah mendapat pemaparan yang luar biasa Bapak Ibu sahabat Marturia, bahwa nikah beda agama memang tidak menjadi keinginan semua orang. Banyak orang bercita-cita nikah tentu seagama, tetapi kenyataan tidak seindah yang kita harapkan. Kadang-kadang pernikahan beda agama itu bisa terjadi. Kalau itu terjadi, tidak ada pilihan lain. Harus ditata dengan bijak, ditata dengan baik, dan masyarakat ikut andil menolongnya, bukan menghakimi. Terima kasih. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua, dan salam untuk kita semua kiranya bisa menerapkan dengan baik. Salam damai dari Marturia. Terima kasih.